Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Sikap seseorang, pribadi seseorang, watak seseorang, bahkan sampai pada nasib seseorang dan hari depan seseorang sebetulnya sangat sekali bergantung dengan pendidikan di dalam keluarga. Karena pendidikan dalam keluarga itu akan mengarahkan seseorang dalam segala segi kehidupannya. Nah, salah satu kesalahan fatal dalam pendidikan anak di dalam keluarga adalah orang tua menjadikan anak-anaknya sebagai anak-anak emas. Betul, anak-anak kita perlu kita sayang, tetapi jangan membeda-bedakan sehingga akhirnya salah satu dari anak-anak kita angkat menjadi anak kesayangan. Ada lagi yang yang ini anak kesayangan papa, ini adalah anak kesayangan mama, ini daddy's girl, daddy's boy, ini mommy's girl, mommy's boy. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika salah satu anak menjadi golden boy atau menjadi golden girl di dalam keluarga, nah inilah awal dari banyak persoalan. Kalau sudah tanya kenapa bisa begitu pendeta, yang pertama saya pelajari karena biasanya anak-anak emas memiliki karakter yang tidak baik, mudah ngambek, ya kan, mudah egois, mudah memaksakan kehendak, sehingga anak-anak emas ini cenderung menjadi orang yang cengeng gitu, cenderung menjadi orang yang maunya diperhatikan, cenderung menjadi orang yang memaksakan kehendak, sehingga saya berani katakan bahwa anak-anak emas memiliki karakter yang tidak baik. Karena itu anak-anak muda yang sedang berpacaran, selalu saya nasihatkan, kalau engkau mencari pasangan teman hidup, jangan cuma dari gantengnya, baiknya, cantiknya, tetapi lihat dulu ini pendidikan keluarganya bagaimana. Kalau dia anak emas dalam keluarga, hati-hati. Kalau saudara tidak bisa menanganinya dengan betul, saudara akan menderita seumur hidup. Dan ada banyak kejadian seperti itu. Betul, waktu pacaran baik semuanya. Kenapa? Karena dia kalau ada masalah masih tetap bisa di rumah mengatur semuanya. Tapi waktu udah nikah, dia harapkan pasangannya mengerjakan persis seperti apa yang mami atau papinya kerjakan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya berani tegaskan anak-anak emas akan memiliki karakter yang tidak baik. Karena itu selalu saya bilang, seorang bapak, seorang ibu yang membeda-bedakan kasih kepada anak-anaknya dan menjadikan anak-anaknya sebagai anak-anak emas, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, engkau merusak masa depan anak-anak saudara. Karena itu biasakan cintai anak-anak saudara dengan cinta yang sama. Biarkan anak-anak saudara berjuang, latih anak-anak saudara dewasa. Jangan biarkan anak-anak saudara terus menjadi anak emas di dalam keluarga. Yang kedua, anak-anak emas hari depannya suram. Kenapa? Karena semangat bertandingnya, semangat berjuangnya itu nggak ada sama sekali. Dia terlalu dijaga, dia orang tuanya terlalu protektif sehingga dia nggak ada mental untuk bertanding. Buat dia pokoknya kalau ada masalah mami dan papi akan selesaikan. Dan anak-anak seperti ini cenderung reckless, cenderung tidak hati-hati dalam bertindaknya. Nah, karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang tua biarkan anak-anak sudah bergumul dalam kehidupannya. Sudah cukup berikan aturan yang baik, sudah cukup berikan ketetapan-ketetapan yang benar, sudah cukup berikan arahan yang bertanggung jawab dalam terang Tuhan, maka anak-anak saudara akan luar biasa. Makanya Alkitab berkata, didiklah anak-anakmu, maka pada hari tuanya dia tidak akan pernah mengecewakan. Yang ketiga, saya pelajari bahwa anak-anak emas hidupnya penuh dengan tekanan. Karena dasarnya anak-anak emas itu punya jiwa yang gak stabil. Dia merasa diri benar, dia udah nyusahin orang tapi dia tetap merasa diri yang benar gitu. Dia ngecewain orang tapi dia merasa bahwa orang yang mengecewakan dia. Sehingga saudara gue yang kasih dalam Tuhan, buat dirinya sendiri juga susah. Jadi jangan pikir bahwa anak-anak emas bikin masalah di mana-mana. Enggak, dia sendiri juga merasa tertekan terus. Dia terus merasa kok gini. Jadi orang ngelihat dia aneh, tapi dia ngelihat orang juga aneh. Kenapa? Karena dia tidak diajarkan untuk melihat segala sesuatu
sesuatu dengan kacamata putih. Dia selalu melihat segala sesuatu dari kacamata hitam. Jadi semuanya kelihatan dark, semuanya kelihatan gelap, semuanya kelihatan bermasalah gitu. Makanya anak-anak emas akan memiliki karakter yang tidak baik. Anak-anak emas biasanya hari depannya suram, dan anak-anak emas hidupnya penuh tekanan. Dan akhirnya saya pelajari, anak-anak emas dimanapun dia ada, di troublemaker. Di gereja pun troublemaker, dalam keluarga pun troublemaker, dalam lingkungan masyarakat pun troublemaker, kalau dia usaha pun troublemaker, dia terjun dalam dunia politik, di dunia politik pun dia troublemaker. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan setiap orang tua yang mendengarkan program ini, mari dari masa kanak-kanaknya kita didik anak-anak kita secara bertanggung jawab dalam terang firman Tuhan. Anak-anak yang mungkin terdidik sebagai anak-anak emas, mari bangkit dan robah sifat karakter kita, belajar dari firman Tuhan. Hari kemarin kita terdidik secara keliru, tetapi ketika kita biarkan Kristus mendidik kita, kita harus bangkit dan bilang, Tuhan, saya bukan anak-anak emas, tapi saya prajurit-prajurit Kristus yang hidup di dalam anugerah dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang anak yang disayang. Nah, ini penting sekali untuk kita memahami bahwa jangan sampai dalam keluarga kita ada anak-anak kesayangan di mana karakternya akan kemudian kita rusak dengan dalam tanda petik sayangnya kita itu. Nah, dalam pembahasan tentang anak yang disayang, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 25. Kejadian pasal 25 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-28. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Kejadian 25 ayat 19 sampai 28 di bawah judul perikop Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepada, 2 bangsa ada di dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ayat 28, perhatikan. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tapi Ribka kasih atau sayang kepada Yakub. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masing-masing punya anak emas. Ishak sayang kepada Esau, jadi Ishak lebih sayang kepada Esau. Itu anak emasnya Ishak. Karena apa? Karena ia suka makan daging buruan, dan Esau selalu bisa ngasih itu. Sementara Ribka lebih sayang pada Yakub. Kenapa? Yakub lebih sering di kemah menemani mamanya. Nah, ini dia mengapa seringkali persoalannya orang-orang tua bisa menjadikan anak-anak sebagai anak-anak kesayangan, padahal ini sesuatu yang sangat berbahaya. Yang pertama, karena ketidakdewasaan dan ketidakstabilan. Bayangkan Ishak sayang kepada Esau hanya karena Esau suka berburu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Esau suka daging buruan, it's okay. Tetapi jangan mencintai Esau lebih daripada Yakub hanya karena Yakub tidak bisa berburu. Saudara-saudara, masing-masing anak karakternya beda. Ada satu anak lebih diam, ada satu anak lebih suka ngelawan, ada satu anak lebih banyak nanya, ada satu anak lebih jarang di rumah. Tetapi cintai anak-anak kita dengan cinta yang sama. Kenapa? Karena anak-anak itu ada titipan Tuhan buat kita. Dan jangan salah, anak-anak itu membawa karakter dasar dari dalam hidup kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, belajar dewasa, melihat segala sesuatu bukan dari sudut menyenangkan, tidak menyenangkan, tapi lihat segala sesuatu dari sudut tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi ingat, mengapa orang tua bisa menjadikan anak-anak sebagai anak-anak kesayangan dan membeda-bedakan? Karena ketidakdewasaan dan karena ketidakstabilan hidupnya. Buat saya, orang tua yang membeda-bedakan sayang kepada anak-anaknya
adalah orang tua yang tidak dewasa, yang tidak stabil, perlu bertobat, saudara-saudara, sehingga akhirnya anak-anak yang dipercayakan kepadanya akan dididiknya dalam terang kasih anugerah kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari mengapa orang tua bisa menjadikan anak-anak sebagai anak-anak kesayangan, karena keegoisan diri. Lihat dong di sini, karena Yakub lebih sering di rumah, artinya lebih sering nemenin mamanya. Lalu kemudian Ribka lebih sayang kepada Yakub daripada Esau. Sementara karena Esau jago berburu dan pulang selalu membawa daging, maka Ishak lebih sayang kepada Esau. Nah, ini kan bukti keegoisan diri. Ada banyak orang yang karena anak saya lebih pintar, makanya saya lebih sayang. Kenapa? Dia bisa bangga dan bilang, lihat tuh anak saya juara kelas, juara sekolah. Lalu bagaimana dengan anak yang biasa-biasa? Percuma itu anak nakal, bikin malu. Saudara, gue yang kasih dalam itu kan bukti keegoisan diri. Jangan manfaatkan anak-anak saudara untuk kepentingan saudara, tetapi anak-anak adalah bagian dari tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita. Lalu yang ketiga, mengapa orang tua bisa menjadikan anak-anaknya sebagai anak kesayangan? Karena paranoid, karena membutuhkan pembelaan atau mencari pertolongan, karena dia merasa bahwa suaminya selalu memojokkan dia, jadi apa-apa dia cerita kepada anak yang satu ini, yang diharapkan nanti ya kamu kalau udah besar ya kamu belain mama ya. Jadi dia mencari pertolongan, atau mama begitu ya udahlah nanti kalau apa-apa kamu yang rawat papa ya gitu. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, akhirnya orang tua mencari pertolongan, pembelaan dari anak-anaknya. Padahal anak-anak bukan untuk pembelaan kita, anak-anak bukan untuk pertolongan kita. Anak-anak kita didik untuk dia besar dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan akhirnya yang keempat, mengapa orang tua bisa menjadikan anak-anaknya sebagai anak kesayangan atau golden boy atau golden girl? Yang pertama, jelas karena ketidakdewasaan, karena ketidakstabilan. Yang kedua, karena keegoisan diri. Yang ketiga, karena paranoid, membutuhkan pembelaan atau mencari pertolongan dari anak-anaknya. Dan yang keempat, karena tidak menyadari akibatnya. Dia pikir, loh kan kita memberi kasih, bahaya pak, bahaya ibu, kalau engkau membeda-bedakan, kalau engkau menjadikan mereka golden girl, golden boy yang tidak pernah tahu perjuangan, akhirnya mereka hari depannya akan hancur. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari didik anak-anak kita dalam terang firman Tuhan, dalam aturan firman, maka anak-anak kita akan luar biasa dalam terang kasih Tuhan. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga kami sebagai orang tua mendidik anak-anak kami dengan baik, dan kami sebagai orang-orang muda, kami terdidik dalam terang Tuhan dengan baik. Kalaupun kami diperlakukan secara berbeda oleh orang tua kami, tapi kami tetap memandang cinta Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.